Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Halo semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum. Sebelumnya, saya akan perkenalkan teman-teman di kelompok saya. Yang pertama ada Davina Aulia, yang kedua ada Dwika Madawia, yang ketiga ada Teola Andin Simamora, yang keempat ada Bonifacius Ivan Giovanni, yang kelima ada Devinia Oktaviani Rumahorbo, yang keenam ada Faisal Hilmi Afif, dan yang ketujuh saya sendiri, Dani Putrawina. Dimulai dari efek, dari prosedur, hingga efek karakteristik. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam proses hukum biasanya mencoba melakukan apa yang mereka yakini sebagai hal yang benar. Penelitian lain juga menunjukkan orang akan mematuhi hukum dan menerima keputusan pengadilan selama mereka percaya bahwa hukum dan prosedurnya itu adil. Peran yang tepat bagi polisi dapat menginvestigasi sebuah kejahatan adalah untuk mencari kebenaran sebagai seorang penyidik, bukan berupaya membuktikan seseorang bersalah sebagai musuh. Dan upaya yang dilakukan ialah interogasi. Kebanyakan interogasi berlangsung dalam atmosfer yang mengintimidasi. Situasi itu memungkinkan berlangsungnya proses pengaruh sosial dirancang untuk menghasilkan respon menurut dan kepatuhan. Interogasi dan terapi sebagai alat memulihkan ingatan. Meskipun banyak tulisan yang terpercaya untuk membicarakan mengenai pulihnya ingatan mengenai pemaksaan seksual yang dilakukan kerabat dekat korban, ada pula topik terkait yang tidak bisa dipercaya, seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh makhluk dari planet lain, orang asing dari kehidupan sebelumnya, dan oleh anggota sekte penyembah setan. Menurut Humpires tahun 1998. Efek media. Salah satu survei Gallup pada tahun 1990-an melaporkan bahwa orang Amerika menilai kriminalitas sebagai kepedulian utama mereka. Kriminalitas jelas merupakan sesuatu yang seorang pun dari kita ingin mengalaminya, tapi belief belum menyatakan bahwa keberadaan dan ancaman kejahatan kriminal lebih besar dari jumlah kasus yang sebenarnya ada. Ostrow tahun 1995. Yang kedua, berbagai permasalahan dan solusinya. Ketika saksi mata keliru, prosedur untuk meningkatkan akurasi saksi mata antara lain mempresentasikan gambar atau adegan kriminal terkait berikut korbannya kepada para saksi mata sebelum proses identifikasi berlangsung. Ketidakakuratan saksi mata merupakan satu-satunya faktor yang paling penting yang menyebabkan kekeliruan keputusan pengadilan terhadap terdakwa yang bersalah.
Akurasi dapat diperbaiki dengan blank line up control, sebuah prosedur di mana saksi mata diperlihatkan pada line up polisi yang tidak berisi tersangka. Jika saksi mata tidak mengidentifikasikan satupun di antara mereka sebagai tersangka, tingkat kepercayaan terhadap kesaksian bertambah. Yang ketiga, dampak dari pengacara, hakim, juri, dan terdakwa. Dalam prosedur persidangan, saat sebelum proses peradilan dimulai, terdapat fase terpenting yaitu menaikkan diri melalui prosedur voir dire, di mana pengacara dari kedua belah pihak dapat melihat dan berbicara. Jangan para calon juri untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Tujuan resminya adalah untuk memilih warga yang paling kompeten serta mampu bersikap tidak memihak. Begitu juga dengan hakim, yang dimana seorang hakim haruslah sepenuhnya objektif dan adil, namun mereka juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan sikap bias. Para juri juga diinstruksikan untuk mendasari keputusan mereka semata-mata pada bukti faktual, namun kadang kala bukti pun dipertanyakan kemudian diperintahkan untuk dianulir hakim. Hakim dan juri tidak seharusnya membuat keputusan final tentang bersalah atau tidak bersalah sampai pada akhir persidangan. Terdakwa adalah sosok asing yang baru pertama kali dilihat para juri, yang kemudian secara otomatis mengevaluasi diri orang asing tersebut. Determinan-determinan yang paling penting adalah komunikasi nonverbal, atribusi, pembentukan kesan, manajemen kesan, serta ketertarikan interpersonal. Cara juri memproses informasi juga berbeda-beda, dan perbedaan ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak kompeten. Begitu bias terbentuk, skema bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa pun akan terbentuk, dan seluruh bukti berikut kesaksiannya dapat diproses dengan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, diinterpretasikan sedemikian rupa agar dapat sesuai dengan skema yang dimiliki, atau yang kedua, mengabaikannya jika benar-benar tidak sesuai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.